di video ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya soal lintas jurusan di SNMPTN 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, sebelum menjawab soal lintas jurusan, sebenarnya ada beberapa peraturan SNMPTN 2022 yang harus kamu tahu selain lintas jurusan. Jadi ada 5 peraturan yang aku peroleh dari hasil sosialisasi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT di hari Sabtu 11 Desember 2021 yang lalu. Apa aja sih peraturan tersebut? Yang pertama yaitu, kalau misalnya mau ikut SNMPTN 2022, siswa SMA ini harus punya akun LTMPT dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba daftar. Jadi buat akun dulu di tanggal 4 Januari sampai 15 Februari. Durasi waktu untuk membuat akunnya lumayan lama, jadi menurutku nggak ada alasan nanti baru bikin akunnya ketika udah mepet deadline. Terus kalau misalnya teman-teman yang tanya, kalau misalnya aku udah punya akun dulu, apakah harus buat akun lagi? Nah, kalau kamu dulu udah pernah punya akun, nggak perlu buat akun lagi. Tapi kamu tetap perlu ngecek data-data kamu, siapa tahu ada yang berubah, misalnya kayak pindah rumah, atau mungkin ada informasi lain yang perlu kamu tambahkan, di mana itu belum ada di akun kamu yang sebelumnya. Jadi bisa dicek lagi akunnya. Kemudian yang kedua yaitu harus mendaftar SNMPTN tentu saja, dan waktu pendaftarannya yaitu di tanggal 14 sampai 28 Februari 2022. Terus saat mendaftar SNMPTN ini pastikan kamu nggak mendaftar di mendekati deadline, karena biasanya websitenya akan down. Jadi sebisa mungkin kamu udah ya setidaknya hamin 1 minggu gitu, atau kalau nggak hamin 5 hari kamu udah mendaftar di SNMPTN, di websitenya untuk pendaftaran SNMPTN ini. Jadi jangan di tanggal 28 Februari baru kamu buka websitenya dan baru mendaftar di hari itu. Kemudian yang ketiga yaitu kamu bisa memilih 2 prodi dari 1 PTN atau dari 2 PTN. Nah, terus gimana nih maksudnya? Nah, ini lanjut ke poin 4. Jadi kalau kamu ikut SNMPTN dan kamu memutuskan untuk memilih 1 PTN, kamu bisa memilih PTN apapun yang ada di Indonesia sekalipun di luar dari provinsi SMA kamu. Misalnya kamu SMA-nya di Bogor nih. Bogor kan masuknya Jawa Barat. Kalau kamu milih 1 PTN, kamu terserah mau milih PTN yang di luar Jawa, milih yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Timur, itu boleh. Tapi kalau seandainya kamu milih di 2 PTN, misalnya kamu pengen ngambil di UB sama ITS, sementara SMA kamu berada di Bogor. Bogor kan Jawa Barat. Sementara UB sama ITS itu sama-sama berada di Jawa Timur. Itu kan luar provinsi dua-duanya. Nah, nggak bisa seperti itu. Kamu bisa pilih salah satu. Misalnya kamu pilih di PTN yang di luar provinsinya, misalnya UB di Jawa Timur. Tapi kamu harus milih PTN lain yang ada di wilayah Jawa Barat. Misalnya kamu pilih di Unpad lah, atau kalau kamu milih di ITB atau universitas apapun yang PTN yang ada di wilayah Jawa Barat. Tapi perlu di-highlight di sini ya, kalau kamu udah lihat videoku yang sebelumnya, yaitu tentang boleh nggak sih milih kampus, karena ada beberapa kampus tertentu yang tidak mau diletakkan di pilihan kedua. Misalnya kamu posisinya saat ini di Bogor, terus udah itu kamu pengen kuliahnya di UB. Kan pilihan kalau milih 1 PTN ya kamu bisa langsung milih di UB beserta pilihan jurusan atau prodi yang kamu pengen ambil. Tapi kalau kamu pengen milih di 2 kampus, misalnya di UB, berarti kan otomatis kamu harus mencari kampus lain yang ada di Jawa Barat. Kalau kamu milih kayak UI atau ITB, itu nggak bisa, karena UI maupun ITB termasuk kampus yang tidak mau diletakkan di nomor 2, sekalipun UB. Jadi kalau misalnya kamu pengen milih UB plus ITB, pasti kan salah satu harus ada yang diletakkan di nomor 2. Nah, itu nggak bakal bisa. Jadi kamu pilih kampus lain yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi yang bersedia diletakkan di pilihan nomor 2. Untuk apa aja kampusnya udah pernah aku jelasin di video ini ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembahasan soal lintas jurusan atau lintas minat. Sebenarnya kalau lintas jurusan atau lintas minat itu boleh nggak sih? Nah, di SNMPTN 2022 itu boleh. Jadi kamu boleh lintas jurusan ataupun lintas minat, tapi dengan ketentuan ini kebijakannya balik ke setiap kampusnya masing-masing. Jadi beberapa kampus ada yang mengizinkan untuk lintas jurusan atau lintas minat, tapi beberapa kampus ada juga yang nggak boleh. Nah, dan juga perlu diperhatikan, sebenarnya kalau melihat dari tahun-tahun lalu, kalau lintas jurusan, itu biasanya persentase yang diterimanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jurusan yang linear. Tapi mungkin nggak sih diterima? Mungkin aja. Terutama kalau misalnya kamu lintas jurusannya, kalau dari SMA-nya IPA, masuk ke jurusan di kampus yang soshum. Sementara kalau misalnya kamu SMA-nya IPS, terus mau pindah ke atau lintas jurusan ke jurusan S1 yang saintek, itu persentase diterimanya kecil banget. Nggak tahu kenapa, tapi ya udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari yang IPA
pengen lintas jurusan itu jauh lebih mudah dibandingkan dari yang IPS mau lintas jurusan. Kalau misalnya di UB sendiri tahun lalu itu banyak banget yang keterima di hukum, terus udah itu HI, komunikasi, manajemen, dan itu berasal dari lintas jurusan. Jadi pertimbangkan kalau misalnya saat ini kamu lintas jurusan, kamu posisinya di IPA atau di IPS. Terus juga kalau misalnya emang lintas jurusan, persiapkan dan pelajari semaksimal mungkin, karena persentase kamu diterimanya akan lebih sedikit, jadi otomatis yang diterima yaitu yang nilai SNMPTN-nya itu sangat tinggi. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.